tahu. Kayak gitu itu mungkin nanti bisa disebut ketinggalan teknologi. Sehingga para orang tua sekarang tertarik untuk mencarikan pelatih komputer untuk anak-anaknya. Kenapa? Biar ya Rita, ya gaptek atau ketinggalan teknologi, seperti itu biasanya nyebutnya lah. Agar tidak disebut seperti itu, biasanya agar anak-anaknya tidak disebut seperti itu, biasanya orang tua kan mencarikan pelatih komputer untuk anak-anaknya tersebut. Dan bahkan tidak sedikit profesional yang sudah berusia 55 tahun. Maksudnya profesional di sini mungkin dia seorang pejabat, atau dia seorang yang memiliki kedudukan tinggi, tapi dia awalnya disuruh untuk belajar komputer, dia tidak mau. Karena tahu seperti ini, dia akan diolok ketinggalan teknologi, atau bahasa gaulnya itu gaptek, seperti itu. Dia mau untuk belajar, dia mencari pelatih komputer pribadi. Karena apa? Karena tidak ingin disebut ketinggalan zaman, karena tidak ingin disebut gaptek. Karena kalau tidak tahu tentang hal ini, dia bisa malu, itu seperti itu. Dia seorang eksekutif, dia seorang pemimpin dan sebagainya, tapi masalah komputer saja tidak tahu, seperti itu. Kemudian selanjutnya, penerapan kelas sosial ke perilaku konsumen yang dipilih. Berbagai profil kelas sosial memberikan gambaran yang luas mengenai nilai-nilai, sikap dan perilaku yang membedakan para anggota berbagai kelas sosial. Bagian ini memfokuskan pada riset konsumen tertentu yang menghubungkan kelas sosial dengan pengembangan strategi pemasaran. Ini lebih sama dengan yang tadi, penerapan kelas sosial ke perilaku konsumen yang dipilih. Jadi kelas sosialnya itu mungkin kita ingin memasarkan suatu barang di daerah tertentu. Apa contohnya? Itu barang apa yang akan kita pasarkan, itu kita dapat melihat kelas sosial dari masyarakat yang ada di situ. Jadi kelas sosialnya seberapa, maka kita harus menyesuaikan barang apa yang kita jual, mungkin dari segi harga dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ini pakaian, mode, dan berbelanja. Para anggota berbagai kelas sosial tertentu memiliki perbedaan dalam hal sudut pandang mengenai apa yang mereka anggap sesuai dengan mode atau selera yang baik. Ini contohnya, kelas menengah ke atas lebih memilih t-shirt, sedangkan kelas atas lebih memilih corak pakaian yang lebih berkelas. Contohnya, seorang yang menengah ke atas atau menengah bawah atau menengah itu lebih memilih t-shirt. Karena apa? Karena mungkin dia lebih nyaman memakai itu, sedangkan orang yang kelasnya atas itu lebih memilih pakaian yang lebih berkelas. Mungkin dia memakai jas dan sebagainya, mungkin memakai pakaian yang berkelas. Kemudian kelas sosial juga merupakan variabel yang penting dalam menentukan di mana seorang konsumen berbelanja. Orang akan cenderung menghindari toko-toko yang mempunyai citra daya penarik bagi suatu kelas konsumen yang sangat berbeda dengan citranya sendiri. Jadi contohnya,
kalau orang kaya atau orang yang dia memiliki kelas sosial atas, tentunya dia akan berbelanja di tempat yang bagus pula, contohnya di mal-mal, di butik dan di sebagainya. Dia juga akan menghindari untuk berbelanja di pasar. Karena apa? Menghindari toko-toko yang mempunyai citra daya penarik bagi suatu kelas sosial yang sangat berbeda dengan citranya sendiri, terutama yang berada di bawahnya. Mungkin juga untuk yang berada di atasnya. Karena kenapa yang kelas bawah atau rendah itu tidak ke tempat yang kelas atas, mungkin tidak ke butik atau ke mall. Karena apa? Karena mungkin harganya dirasa atau dianggap terlalu mahal. Begitu pula sebaliknya, mungkin kalau yang kaya, yang kelas sosialnya tinggi, dia belanja di pasar dan sebagainya, dia akan agak merasa malu atau gengsi, seperti itu. Bahasa gaulnya nyebutnya gengsi. Nah ini. Dan selanjutnya pencarian waktu senggang. Pencarian waktu senggang ini apa? Pencarian waktu senggang, keanggotaan kelas sosial juga erat hubungannya dengan kegiatan rekreasi dan waktu senggang. Ini contohnya, konsumen kelas atas menonton bioskop dan konser, sedangkan konsumen kelas bawah memancing atau menonton TV. Ini contohnya. Jadi untuk mengisi waktu luangnya pun orang yang memiliki kelas sosial atas, menengah dan bawah itu sudah beda-beda. Mungkin ini juga memberi itu kepada pemasar, karena mungkin kita akan membuka sebuah usahanya apa. Kalau ini jika dilihat di sini kan, kalau menengah ke bawah dia mungkin lebih senang melihat TV atau memancing. Nah, karena kita mungkin mau membuka usaha atau apa di tempat yang mungkin orang tersebut kelas sosialnya menengah ke bawah, mungkin kita daripada membuka bioskop lebih baik membuka tempat memancing, seperti itu. Walaupun tidak semua kelas atas suka ke bioskop atau ke konser, mungkin juga dia suka memancing atau lebih suka menonton TV bersama keluarga, tetapi yang biasa terjadi seperti itu. Walaupun tidak semuanya, karena kan perilaku setiap orang kan berbeda-beda. Dan nih selanjutnya, para konsumen kelas bawah melewatkan waktu lebih banyak pada kegiatan yang bercorak komersial, di bowling, bermain biliar atau mengunjungi kedai minuman, dan kegiatan keterampilan seperti proyek membangun model bangunan, mengecat dan lain-lain, daripada pekerjaan otak atau membaca. Jika orang kelas atas mungkin dia untuk banyak mengisi waktunya untuk membaca, karena mungkin kelas atas itu dilihat kan dari yang seperti di atas tadi kita jelaskan, itu dari kekayaan, martabat dan kedudukan. Nah, mungkin di sini terkait ini, untuk orang yang kelas atas itu membaca karena mungkin tuntutan kerja, dia lebih banyak waktunya digunakan untuk membaca daripada digunakan untuk bermain biliar, mengunjungi kedai minuman, bowling dan sebagainya. Mungkin juga bisa juga orang yang masuk dalam kelas sosial atas seperti ini, bowling, bermain biliar, mengunjungi kedai minuman, tetapi mungkin tidak sesering orang yang konsumen kelas bawah, karena konsumen kelas bawah mungkin lebih memiliki banyak waktu senggang daripada orang yang kelas atas, seperti itu. Ini selanjutnya, simpanan, pengeluaran dan kredit. Simpanan, pengeluaran dan pemakaian kartu kredit berhubungan dengan kelas sosial yang disandang seseorang.
Konsumen kelas atas lebih berorientasi menanamkan uang mereka dalam bentuk asuransi, saham, dan perumahan. Inilah bedanya. Sedangkan konsumen kelas bawah lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank. Karena apa? Karena keamanan dan hasil yang langsung dirasakan. Maksudnya keamanan karena aman disimpan di bank, berbeda dengan kalau disimpan mungkin di rumah. Bisa kalau di bank kan gimana mau dicuri orang, seperti itulah. Kemudian hasil yang langsung dirasakan itu apa? Itu bunga setiap bulan. Nah, ini mungkin kelas kelas bawah atau kelas menengah ke bawah itu lebih memilih hal ini. Berbeda dengan orang yang kelas atas, dia lebih menginvestasikan uangnya itu di bidang saham, atau dengan dia membeli perumahan. Saham kan memang belum tentu itu aman. Maksudnya aman, belum tentu itu aman dan memberikan hasil, apalagi hasil secara langsung. Jadi saham kan seumpama kita membeli saham untuk saat ini, satu saham 50.000 seperti itu. Nah, belum tentu waktu kita jual saham nanti itu harga sahamnya di atas 50.000, bisa saja pas di bawah. Tapi kalau pas di atas 50.000 itu kan sangat menguntungkan. Itu jadi istilahnya orang kelas atas itu lebih mau mengambil resiko daripada orang yang kelas bawah, lebih memilih istilahnya amannya saja, seperti itu. Kemudian pembelian menggunakan kartu kredit untuk orang yang kelas atas itu sebagai pengganti uang tunai, sedangkan kelas bawah untuk membeli barang dengan cara mencicil. Itulah perbedaan simpanan, pengeluaran, dan kredit antara orang yang kelas sosialnya atas dan kelas sosial konsumen kelas sosial bawah. Ini selanjutnya kelas sosial dan komunikasi. Pengelompokan kelas sosial berbeda dari sudut kebiasaan media mereka dan bagaimana mereka menyampaikan dan menerima komunikasi secara konsumen kelas bawah cenderung menggambarkan dunia mereka dengan istilah yang pribadi dan konkret, sedangkan konsumen kelas menengah menggambarkan dunia mereka lebih pada perspektif yang berbeda. Ini contohnya. Ini pertanyaannya sama, tapi diberikan kepada konsumen yang memiliki kelas sosial berbeda. Di mana Anda biasa membeli bensin? Kalau orang kelas atas mungkin dia jawabnya di mobil. Maksudnya di mobil, membelinya tetap di pom bensin. Tapi kan dia tidak harus turun dari mobilnya. Seperti itu kalau kelas menengah ke atas. Sedangkan menengah ke bawah di stasiun, di jalan-jalan utama. Maksudnya di stasiun itu di pom atau SPBU kan stasiun pengisian bahan bakar umum, seperti itu. Nah, jadi dari jawabannya bisa dilihat. Sedangkan untuk kelas bawah, jika dia ditanyai di mana Anda biasanya membeli bensin, dia langsung akan menggambarkan dunia mereka lebih pada kepribadian dan konkret secara jelas. Di mana beli? Di kaki lima, di pinggir jalan, seperti itu. Kebiasaan mereka, walaupun terkadang mereka juga membeli di pom bensin, seperti itu. Ya, sudah habis. Teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang tutorial online kita hari ini tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, teman-teman masih di tempat?